Bab 83, Fen Xiwen. The Dark Knight tidak menjawab dan menyusul yang lainnya. Karena mereka berlima memakai topeng, tidak ada satupun ekspresi yang terlihat. Mereka meninggalkan Ksatria Hitam yang tersisa di kaki gunung saat mereka menaiki tangga yang menuju ke Paviliun Langit Jahat. Di tengah jalan menaiki tangga, Fen Xiwen tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan acuh tak acuh, siapa yang bersembunyi di balik bayang-bayang? Kilatan pakaian hitam melayang di antara pepohonan di kanan sebelum melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Little Yuan Er berdiri di dahan. Dia mengerutkan kening dan berkata, jelek. Dia menggambarkan mereka jelek, tidak menakutkan. Salah satu Dark Knight berbicara dengan kesal, Tuhanku, Paviliun Langit Jahat sepertinya tidak terlalu menghormati kita. Fen Xiwen mengangkat tangan untuk memotongnya. Kemudian, mereka melanjutkan ke atas gunung. Jika dia bisa menerima Ming Xin membunuh 4 ksatrianya tetapi tidak bisa mentolerir penghinaan ini, bagaimana dia bisa dihormati sebagai pemimpin Ksatria Hitam? Ketika dia berada di puncak daftar hitam, tidak ada kekurangan penghinaan yang dilemparkan padanya. Terlepas dari seberapa buruk penghinaan itu, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Pelatihannya selama bertahun-tahun membuatnya mudah untuk mengabaikan hal-hal seperti itu. Yuan Er kecil menarik wajah Ming Xin sebelum dia terbang kembali ke atas gunung. Mungkin, dia satu-satunya yang bisa naik turun gunung dengan bebas karena dia dicintai oleh tuannya. Ming Xin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, adikku yang kecil selalu seperti ini. Tolong jangan menganggapnya serius. Fen Xiwen berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak masalah. Sesaat kemudian, mereka tiba di Evil Sky Pavilion dan perlahan berjalan ke aula besar. Ming Xin menyapu pandangannya ke seberang aula. Dia menemukan Xiao Yu dan Ye Tianxin juga hadir. Mereka duduk di kursi, tampak lelah. Sementara itu, Duan Musheng, Yao Jifeng, Pan Song berdiri di sebelah kiri. Fen Xiwen meletakkan satu tangan di punggungnya yang lurus seperti tongkat. 4 bawahannya berdiri berpasangan di belakangnya. Aula besar itu sunyi senyap saat ini. Mata semua orang tertuju pada 5 pengunjung. Fen Xiwen memandang Lu Yao, lelaki tua yang duduk di tempat tertinggi di aula. Dia tercengang saat mata mereka bertemu. Rumor mengatakan bahwa hari-hari Ji Tiandao dihitung. Kultivasi 1000 tahun Ji Tiandao akan kembali ke alam setelah waktunya habis. Fen Xiwen selalu memiliki bakat untuk mengukur aura kehidupan seseorang. Memang, lelaki tua ini hanya memiliki sekitar 15 tahun tersisa dalam dirinya. Namun, dia tidak bisa mengukur basis kultivasi orang tua itu. Jika dia dengan paksa mencoba menyelidiki basis kultivasi lelaki tua itu akan setara dengan provokasi yang terang-terangan. Tentu saja ini bukanlah tindakan yang paling rasional. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan cara yang tidak merendahkan atau mendominasi, Fen Xiwen menghormati senior Ji. Pada saat yang sama, 4 bawahan Fen Xiwen menangkupkan tangan mereka juga sebagai salam. Lu Yao tidak bisa melihat wajah mereka. Ekspresinya tenang. Seseorang akan merasa sulit untuk membaca pikirannya berdasarkan ekspresinya. Dia berkata dengan merendahkan, duduklah. Nadanya mirip dengan nada yang digunakan seseorang dengan status lebih tinggi ketika berbicara dengan mereka yang berstatus lebih rendah. Fen Xiwen menangkupkan kedua tangannya sebelum duduk. Kudengar kau ingin bertemu denganku, Senior Ji. Aku tidak berani menunda jadi aku memimpin Ksatria Hitam ke sini tanpa berhenti. Aku ingin tahu hal apa yang ingin kau bicarakan denganku, Senior Ji? Lu Yao mengelus jenggotnya. Dia menunjuk ke arah Ye Tianxin dan dengan santai berkata, saya yakin Anda mengenali orang ini. Fen Xiwen mengalihkan pandangannya dari balik topengnya. Dia melihat Ye Tianxin duduk di kursi di seberangnya. Dia sangat pucat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya tidak. Dia terdengar jujur. Yuan Er kecil tiba-tiba terkikik dan berkata, ini adalah murid ke-6 tuanku. Dia adalah kakak perempuanku, Ye Tianxin. Dia membuat suara meludah sebelum berkata, pengkhianat. Jadi, dia murid ke-6 Evil Sky Pavilion. Saya minta maaf atas kekasaran saya, kata Fen Xiwen lembut. Lu Yao mengangguk dan dengan tenang berkata, apakah kamu tahu tentang desa naga ikan? Tubuh Fen Xiwen segera berhenti. Namun, armor dan topengnya yang tebal dan berat menyembunyikan ekspresinya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, menunjukkan dia tidak tahu tentang desa naga ikan.
Bagaimanapun, desa itu terlalu kecil. Sebagai pemimpin ksatria hitam, mengapa dia mengingat sebuah desa kecil? Dia bertanya, mengapa Anda bertanya tentang desa ikan naga, senior tua? Ye Tianxin, kata Luyo tegas. Ye Tianxin sedikit bergidik. Dia mendukung dirinya sendiri dan berbicara tanpa nada dalam nada. Desa Naga Ikan memiliki populasi sekitar 354 penduduk desa. Sekitar 150 tahun yang lalu, itu benar-benar hancur. Dia tidak melanjutkan berbicara setelah itu. Ye Tianxin telah menyelidiki insiden ini setelah dia meninggalkan Gunung Pengadilan Emas. Dia mengalami banyak masalah hanya untuk menemukan semua tanda yang menunjuk ketuanya, Ji Tiandao, yang namanya saja akan mengejutkan tanah. Fen Xiwen mengangguk dan berkata, begitu. Saya benar-benar menyesal mendengar desa Naga Ikan telah dihancurkan. Namun, dia menoleh ke Luyo dan bertanya, apakah ini alasan Anda memanggil saya ke sini, senior tua? Benar, kata Luyo acuh tak acuh. Apa hubungannya ini denganku? Catatan istana dan arsip lokal menyatakan bahwa akulah yang menghancurkan desa Naga Ikan. Meskipun Luyo tidak dapat melihat ekspresi Fen Xiwen, tidak luput dari pandangannya bahwa tubuh Fen Xiwen telah bergerak sedikit begitu dia selesai berbicara. Dia bertanya-tanya apakah ini menunjukkan keterkejutan atau kegugupan Fen Xiwen. Apakah begitu? Fen Xiwen bertanya, sedikit keterkejutan bisa terdengar di suaranya. Ketika Luyo berbicara tentang dirinya sebagai pelakunya, semua orang bisa melihat ekspresi tidak wajar di wajah Ye Tianxin. Ksatria Hitam adalah pasukan khusus dari keluarga Kekaisaran Yan Agung. Mereka hanya beroperasi dalam bayang-bayang. Wajar jika arsip istana tidak menyebutkan kekuatan itu, kata Luyo dengan tenang. Fen Xiwen menangkupkan tangannya dan berkata, setiap kultivator tahu bahwa Ksatria Hitam adalah kekuatan khusus dari keluarga Kekaisaran. The Black Knights belum pernah ke Measure Heaven River. Luyo bertanya. Ketika Fen Xiwen mendengar pertanyaan itu, dia bertindak seolah-olah dia mengharapkannya. Dia adalah orang yang cerdas. Begitu Luyo menunjuk Ye Tianxin, dia tahu Luyo akan bertanya tentang masalah ini. Fen Xiwen tertawa serak, tawanya bergema di pavilion. Baiklah, mari kita kesampingkan insiden di desa ikan naga untuk saat ini. Sebenarnya, aku datang ke sini hari ini untuk mendiskusikan masalah tertentu denganmu, senior tua. Bicaralah, kata Luyo singkat. Istana memiliki pesan untukmu. Sikap Fen Xiwen tiba-tiba berubah menjadi hormat. Istana tidak akan meminta pertanggungjawaban Evil Sky Pavilion atas berbagai perbuatannya di masa lalu. Ini termasuk pembunuhan Ming Xin terhadap 4 ksatria hitam. Istana bersedia untuk membiarkan masa lalu berlalu, tapi ada satu syarat, dia berhenti sejenak. Sesaat sebelum dia melanjutkan berkata, Pavilion Langit Jahat tidak boleh mengganggu bisnis keluarga Kekaisaran Yan Agung selama 10 tahun ke depan. Keheningan turun di aula besar. Beberapa murid bertukar pandang di antara mereka sendiri. Bahkan 4 bawahan kepercayaan Fen Xiwen tidak tahu tentang ini. Namun, mereka lega karena misi dari istana hanyalah ini. Permintaan ini sederhana. Ada banyak pembudidaya di Gretian. Beberapa ahli khawatir tentang kekuatan di dalam istana dan tidak akan ikut campur dalam berbagai urusan istana. Beberapa dari mereka ditawari amnesti melalui pendaftaran dan menjadi bagian dari faksi orang yang berpengaruh. Setelah jeda sebentar, Fen Xiwen menambahkan, para ksatria hitam tidak ingin menjadi musuh dengan Pavilion Langit Jahat juga kita tidak memiliki hak atau kekuatan. Saya mengatakan ini atas nama ksatria hitam. Saya harap Anda dapat mengabulkan keinginan ini, senior tua. Setelah itu, dia tidak lagi berbicara. Bagaimanapun, dia sudah menyatakan alasannya untuk berada di sini. Semua orang memandang Luyo, menunggu jawabannya. Namun, Ming Xin memecah keheningan terlebih dahulu dengan tawa kecil. Dia berkata, orang terakhir di aula ini yang mengoceh dengan sikap benar sendiri telah terbang dengan derek ke surga barat. Apakah Anda mencoba untuk mengikuti jejaknya? Fen Xiwen menangkupkan kedua tangannya. Aku tidak berani. Luyo mengelus jenggotnya dan akhirnya berkata, Leng Luo. Hati Fen Xiwen berdebar kencang saat mendengar ini. Tubuhnya tanpa sadar menegang sejenak. Luyo memandang Fen Xiwen dengan tatapan tajam dan berkata, apakah Anda mencoba mengancam saya,